me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Padriani dalam acara Tribuncast, Tribun Pontianak Official Podcast, dan masih dengan narasumber kece kita hari ini nih, Army juga nih Tribuners. Jangan sampai kita joget bareng di sini. Oke, nih mungkin kalau kalian yang suka gitu ya Mbak, Army juga di rumah, nah mungkin bisa termotivasi juga nih oleh Mbak Alwa di sini. Iya, siapa bilang Army alay? Buktinya ada Mbak. gue. Oke, nanti aja Mbak Alwa gitu kan, kece gini gitu ya Kece Mbak. gini, ya. Tadi sebelum kita break tuh Mbak, ada pertanyaan dari Rizky. Oh, Tipsnya tadi, nah mungkin juga Tribuners di rumah pada oh iya, nonton nih. Cleo, aku taunya Cleo. Oke, Cleo. Tapi kalau ke kantor badannya Cleo nggak kenal. Nggak kenal ya kalau nyari Cleo ya. Untung nggak tambah Patra. Oh, Oke, jangan. tadi pertanyaannya Nah, adalah sesuai dengan tema kita hari ini Mbak, tips milenial jadi influencer sukses. Nah, mungkin tipsnya nih Mbak bisa diberikan kepada Tribuners di rumah agar mereka Oke. juga bisa nih jadi influencer sukses. tips untuk menjadi influencer sukses. Yang pertama, kenali value proposition personality. Wih. VPP. Value proposition personality. Jadi kenali value dari diri kamu. Oke. Nah, kira-kira kamu itu value-nya apa kalau orang follow kamu? Kamu harus dijadiin orang yang punya karakteristiknya tuh apa? Kalau misalnya kayak, apa sih VVV-nya Kak Alwa? Kalau aku, satu, aku orangnya serius. Kemudian edukator, nggak suka hal yang receh. Anti banget. Oke. Ya, anti banget hal yang receh-receh. Terus kalau ngomong sama aku kaku, orangnya disiplin. Nah, itu aku. Jadi, makanya keluarnya quote. Bukan Oke. video tutorial make up. Oke. Nggak nyambung soalnya, kalau aku nggak ngerti, aku make up ya udah buat sendiri, nggak capek-capek gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentukan habit dari diri kamu sendiri agar kamu bisa nggak beban dengan hal itu. Oke. Kalau ternyata aku tadi serius banget kan, tapi setelah serius bukan habit aku, pusing dong. Tiap hari harus bangun awal, harus posting, harus baca buku, harus apa-apa. Nah, jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi tentuin habit benar-benarnya kamu tuh apa. Yang ketiga, konsisten. Oke, itu yang sulit kayaknya Mbak, itu Iya. konsisten. Konsisten itu yang sulit. Aku ngomongin public speaking di Kalimantan Barat dari 2007. Oke. Bayang Itu nggak udah ya lama sekarang? sekali lah Iya. Tribuners. Aku ngomongin soal karya tulis ilmiah dari 2007. Ngomongin bisnis dari 2011. Ngempen ke kampus-kampus, ngisi seminar mulai dari dibayar pakai gelas tulisan terima kasih sampai amplop. Oke, yang udah Udah sekian gitu. Tapi overall this is my process gitu, dan aku nggak ribet. Dan ketika anak seumuran aku waktu aku masih berproses, nongkrong ngopi, tapi aku tetap harus nih ngisi seminar, weekend liburan kemana-mana, aku tetap harus naik panggung. Aku nggak sirik sama sekali, bahkan nggak beban. Bahkan kebalikan, ketika aku nongkrong doang di warung kopi, aku beban. banyak pikiran nih. Langsung belum kepikiran, kelar, ini belum iya, kelar gitu. meeting gue, iya, oh ini. Ketika aku datang kemana-mana, nggak bawa buku, aku beban. Makanya kalau orang aneh bin ajaib ngeliat aku tampilan feminin kemana-mana bawa ransel. Oke. Kenapa? Karena di dalam tasku cukup ada buku, ada agenda, ada laptop. Itu harus detail kayak gitu. Nah, habit-habit begitu. Karena apa? Kalau ternyata nggak kebiasaan bawa laptop kemana-mana, tahu-tahu uploadnya tuh lagi kerja gitu kan, lagi ada quote-quote di laptop. Laptopnya lupa, tak jadi upload, tak konsisten jadinya Yes, kan. benar. Iya. Nah, jadi hal-hal itu harus dijaga. jadi kadang kan kita nih mau mulai konsisten gitu. Hmm. HP-nya nggak ada, lupa bawa HP. Iya. Jadi nggak Gitu. jadi upload. Nggak jadi upload kan. Jadi Nah, mau foto nih bahannya, oh iya lupa Betul. di laptop gitu misalnya Mbak. Jadi nggak Betul. jadi konsisten lagi. nggak konsisten. Misalnya milih jadi beauty vlogger, tahu-taunya jarang bawa alat make up. Jadi gimana mau jadi beauty vlogger pas lagi makan, ternyata lipstiknya udah luntur gitu. Yes, bener. Mau live, ya lipstiknya lupa, ya nggak jadi. Nggak nggak bisa. jadi. Jadi kenali dulu habit, kemudian konsisten. Setelah konsisten, berani bertanggung jawab untuk membuat konten-konten yang real dan siap buat dipertanggungjawabkan kepada follower kamu. Oke. Yang terakhir, jaga diri. Oke, karena mungkin di luar nih ya, Mbak ini nih cantik nih gitu kan, di luar kali ditungguin ketemu. gitu. Iya, Itu betul. yang bahaya. Jadi mungkin kalian Tribuners di rumah yang udah jadi selebgram atau influencer harus membekali diri ya mungkin ya Mbak. Iya. Pokoknya buat kalian yang cantik-cantik nih. Karena kita nggak tahu di luar tuh gimana. Jadi Betul. kadang pun ada misalnya di Instagram gitu ya Mbak, kalau obrolannya tuh nggak bisa diterima lah gitu oleh orang banyak. Kadang itu bisa menyinggung orang gitu ya Mbak. Ada yang benar-benar agak frontal dan memang punya independently-nya to be power banget. Nah, banyak nih yang bilang sama aku gini, Mbak, kamu kan public speaker, mirip banget sama Najwa gitu, Najwa Shihab gitu ya. Kok nggak mau sih kayak Shirley gitu, buat video yang frontalisme, kayak nyikapi apa-apa dengan pemerintah gitu.
aku sadar aku gak suka politik. Yes, bener. Nah, dan aku agak, bukan anti sih, aku nggak punya spare otak di kehidupan aku untuk benar-benar memahami dan bedah RUU bla 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 bla. Sampai banyak yang DM waktu RUU yang kemarin, Mbak kan kritis, ayolah coba upload RUU gitu. Bener. Banyak banget pas aku baca-baca, oh, he don't know, this is not my passion. Passion aku ngedukasi personality orang, perubahan orang, mainframe orang, pola pikir orang, kehidupan orang yang tidak baik harus berubah menjadi baik. Bukan berarti aku baik, enggak. Aku aja belajar. Jadi dengan aku belajar baik dan orang lain baik karena aku jadi tamparan dong. Kalau tiba-tiba pengen aneh-aneh gitu kan. Nah, jadi kalau aku disuruh kiblatnya harus jadi kayak Najwa Shihab, kayak Shirley, nggak bisa. Walaupun aku public speaker, mereka public speaker. Tapi kita punya pola dan tes berbeda dengan cara menyentuh orang lain. Tadi mungkin lebih balik lagi ke passionnya lagi ya Mbak. Ya. Jadi jangan memaksakan orang ya Tribuners. Karena mungkin tampilannya Mbak ini kan tadi lebih profesional gitu ya. Mungkin Tribuners di rumah juga berpikirnya Mbak tahu segala hal. Ya, gitu. kadang-kadang mah itu tuh paling nyebelin ya. Kok Mbak Alwa nggak tahu kayak gini? Iya apa nggak tahu? Kadang kan kita nggak konsen ke situ gitu, nggak mau bahas-bahas itu gitu. Masa sih ini nggak tahu ini? Aku sering banget ditanya sama orang, Mbak tahu ini nggak? Oh nggak tahu. Iya nggak bisa kan Mbak Alwa pinter. Oh iya, bener. Itu kayaknya PR banget. Jadi kayak aku tahu segala hal kayak Google berjalan iya, gitu ya. Pas diketik di jidat keluar. Kadang kayak gitu ya Mbak kan, makanya ditanyain ini, oh masa nggak tahu? Kadang Rizky juga ngerasain gitu. Padahal kan kita kan nggak menguasai segala hal, bukan Google ini. Bukan Google gitu secara ya. Kalau Google kan udah di database. Iya sebenarnya, tinggal ketik langsung keluar gitu kan. Tapi kita enggak, masih normal ya Mbak. Normal. Dan tadi Mbak kembali ke influencer tadi. Nah sekarang itu kan influencer mungkin memiliki impact yang besar bagi suatu brand ya mungkin ya Mbak kan. Nah kalau tanggapan dari Mbak Alwa sendiri, sebesar apa sih Mbak power dari influencer ini untuk menaikkan sebuah brand gitu? Banget. Influencer itu sangat penting menaikkan sebuah brand karena contoh ada sampel minuman A. Udah biasa nih fotonya dia dalam durasi 30 hingga 50 hari. Ketika dia berbeda brand, maka akan ngikut. Followernya akan ngikut. Kenapa? Berarti menurut mereka, walaupun dia nggak pernah bilang, minuman ini sudah tidak enak, jadi saya pindah minuman. Nggak ngomong, tapi karena dia megang aja brand lain, auto seluruh fansnya akan bilang, oh dia udah nggak pakai itu loh, dia pakai yang itu sekarang. Dia bakalan pindah. Sangat-sangat berpengaruh. Walaupun kita tuh nggak bicara, makanya influencer itu jangankan sampai dia berstatement ya, dia cuma mengupload sesuatu yang so mini short aja dan itu menurut dia kayak cuma main-main loh, gue cuma pengen buang boring gitu, akan ngaruh. Makanya kalau mau jadi influencer harus ngelihat pas mau story atau mau selfie, lihat brand di belakang, ada nggak brand-brand yang agak negatif. Orang kita hijaban ya, tahu-taunya pas lagi selfie di belakangnya logo yang aneh-aneh gitu, udah tetap bakalan susah tuh dapat netizen. Iya, kalau kayak artis-artis itu kan biasanya satu fitnya doang itu bisa dihargai puluhan juta. Ya, banget gitu kan. Jadi penting. buat mungkin Tribuners di rumah heran nih, wah cuman fit doang bisa puluhan juta, tapi impact-nya dirinya, itu, ya, dia bisa menilai diri dia sendiri gitu ya Mbak. Sebesar apa impact yang bisa mereka hasilkan gitu. Bener. Dan itu mungkin bisa lebih dari itu. Lebih efeknya ketika dia mengupload feed itu di lamannya dia, di halamannya dia, maka sekian orang dikalikan sekian ratus ribu, sekian puluh ribu, hasil omsetnya sekian buat perusahaan itu masuk. Kebayang ya? Makanya kalau artis-artis nggak kehabisan endorse ya Mbak. Ya, nggak kehabisan kalau endorse. kemahalan ya pasti nggak di endorse. Betul. Makanya bangunlah real communication dengan audiens kita sebagai influencer ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini ya, jadi influencer harus punya target yang jelas, kita komunikasi sama influencer dengan follower kita tuh gimana. Gitu. Jadi nggak harus jutek gitu ya Nggak harus Mbak. jutek. Kadang merasa ada yang dihubungin, wah jawabannya lama balasnya juga. Terus tiba-tiba kayak mahal banget gitu. Kayak oh iya kayaknya ini aku enggak. Aku selalu berusaha sesibuk apapun aku. Kalau orang udah chat, udah aku pasti langsung berusaha secepat mungkin. Tapi kalau udah hektik banget, ya udah berarti bukan rezeki aku, udah kayak gitu aja. jadi sabar juga ya Mbak. Sabar. Orangnya Harus ikhlas. sabar. Soalnya kalau udah jadi influencer, misalnya nih dalam last minute ada 10 brand ngontak, mau meeting di hari yang sama, jam yang sama, lokasi beda-beda, emang kita bisa? Belah badan gitu nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Terus kebayang nggak misalnya jadi influencer, ada 2 brand minuman dan generasi yang ditarget sama, harus milih dong salah satu.
Iya bener. Iya, harus ikhlas, besar hati, nggak boleh mau semuanya. Oke, kadang biasa Mbak itu memikirkannya gimana nih Mbak? Misalnya minuman A, targetnya tadi sama, A dengan B targetnya sama. Lalu yang A nih emang Mbak suka banget nih. Iya. Kayak gitu. Tapi yang B mungkin Bayarnya manfaatnya, mahal. mungkin manfaatnya lebih besar nih. Kadang itu kan pasti bingung loh Mbak. Iya. Mungkin ada tips nggak nih Mbak yang ingin diberikan gitu kepada influencer yang ada di Pontianak khususnya ya Mbak? Oke, Karena tipsnya ya kalau bingung memilih klien kita yang mana Hmm, asik, klien oke. kita yang mana. Yang pertama, coba tanya hati kita. Oke. Kalau aku lebih milih kepada manfaat. Yang pertama, yang kedua, cek finansialmu. Cek kira-kira kamu butuhnya dibayar berapa. Kalau kamu ternyata dibayar murah aja juga nggak buat kamu miskin, tapi dengan kamu endorse itu efek buat orang lebih baik, Oke. mending ambil yang murah. Tapi kalau kamu memang lagi butuh uang, dan dengan kamu endorse di situ, ekonomi kamu cukup, ekonomi orang lain juga cukup, dan efeknya bagus, ya udah pilih yang mahal. Jadi dianalisis dulu kalau aku, nggak main iya-iya aja. Jadi kadang kan ngikutin nafsu nih ya Mbak. Kita kan ya gue kaya dong, koleksi duit gitu. Jadi Tribuners tuh udah dibagiin tips. Jadi kalau kalian nanti pengen milih nih brand Ya. mana, jadi jangan bingung lagi nih Mbak Lo udah berbaik hati nih Tribuners menyampaikan tips yang bermanfaat bagi kalian. Betul sekali. Nah Mbak balik lagi nih ke personality-nya Mbak Alwa Oke. tadi. Nah Mbak selain disibukkan sebagai Kesibukan public aku. speaker gitu ya Mbak kan, Mm-mm. Mbak juga sebagai UMKM-nya juga berbicara di UMKM juga Ya, gitu. konsultan. Selain itu apa lagi tuh Mbak? Oke, kehidupan sekarang, kayaknya ada kehidupan masa lalu. Gitu ya. Yang sekarang memang fokusnya di public speaker, itu satu. Yang kedua di konsultan bisnis. Yang ketiga sedang menghapus dosa masa lalu. Oke. Iya, karena waktu awal-awal ngebangun bisnis tentu banyak try and error. Banyak orang yang aku kecewain. Banyak orang yang nggak nyaman dengan aku. Banyak orang yang aku nggak sempurna. Banyak salah pasti gitu. Ketika ngasih konsultasi ke orang ternyata efeknya nggak bagus dan semuanya. Aku lagi ngebenah itu, bener. Aku lagi ngebenah gimana caranya aku bisa memanfaatkan diri aku yang sekarang menjawab apa-apa yang udah salah dilakukan di masa lalu. Nah itu bagian dari proses ya aktivitas. Karena emang Bener. apa yang lakukan sekarang sangat aku jaga karena apa? Kedepannya aku nggak mau buat kesalahan-kesalahan yang lain. Apalagi aku influencer gitu kan, nggak bisa ngelakuin satu kesalahanmu karena itu bicara nama baik. Yes, bener. Nah seperti itu. Kemudian lagi sibuk ngebangun brand. Dulu Borneo Talent School kan buat umum seperti yang aku bilang tadi. Sekarang itu Borneo Talent School aku ganti menjadi Borneo Talent Indonesia dan fokusnya sama anak-anak. Aku bangun lagi namanya Soft Skill Academy. Itu untuk dewasa. Belajar bisnis, belajar digital marketing, belajar semua hal. Nah, terus aku lahirin lagi satu brand namanya Kibar Indonesia. Itu yang konsultannya tadi. Oke. Yang megang UMKM, megang apa. Jadi kalau aku bicara di panggung, ketika ngomongnya bisnis, berarti aku bawa namanya Kibar. Ketika ngomongnya public speaking buat dewasa, aku ngomongnya Soft Skill Academy. Ketika buat perkembangan dan tumbuh kembang anak untuk talent-talent mereka, aku buatnya Borneo Talent School. Oke. Itu satu orang loh Tribuners. Ya, Banyak triple sekali function. brand-brandnya yang dibawa oleh Mbak Alwa. Jadi kalau Iya. kalian bisa ketemu nih dengan Mbak Alwa nih satu acara, tahu dulu nih acaranya apa Ya, gitu ya Mbak. nah kalau MC beda lagi, berarti Oke. aku bawa naungan manajemen. Oh. Ya, beda lagi. Makanya sekarang aku sedang campaign, aku nggak mau dicap MC. Aku dicapnya public speaker. Aku terima kalau dicap public speaker, aku bukan MC. Oke. Karena kalau MC itu tok-tokan dia MC. Oke, main dua acara ya Mbak. Main dua acara. Kalau aku jarang ngambil wedding. Event itu aku kalau ngambil MC bukan karena aku dibayar mahal. Tapi karena aku acara nolongin. tadi ya. Oke. Aku nolongin. Karena main job aku bukan MC. Main job aku bukan juga presenter. Main job aku adalah seorang public speaker. Ngisi materi, seminar, konsultan, coach, motivator itu main job. Oke. Kalau itu kita bicara deal-dealan harga. Tapi kalau MC atau misalnya nge-vlog doang atau nge-host doang atau nge-YouTube doang, aku nggak bicara main harga gitu. Nah, kalau untuk bekal awal nih untuk menjadi seorang public speaker tuh apa sih Mbak? Oke, kenali be yourself-nya. Jangan, ada orang bilang ya, mau jadi public speaker modalnya apa? Pede. Nggak bisa. Karena pede ada basicnya. Orang harus bisa pede karena kenal dirinya, kekurangan dan kelebihannya. Oke. Nah, caranya kenali, trusted be yourself first. Trust sama diri kamu. Contoh, aku kekurangannya apa? Aku moody dulu. Awal-awal jadi public speaker aku moody. Nggak bisa ngeliat audiens, nggak ngeliat aku baper, sedih, nangis, bete. Bisa nggak jadi public speaker kayak segitu? Akhirnya apa? Aku ngalah sama diri aku. Aku bersahabat dengan kekurangan. Yang kedua, aku hitam. Ten banget dulu, kulit kayak gini tuh nggak diminati orang. Gitu kayak, ih hitam lu, ih jelek lu, ih hitam, jelek identik dengan hitam, hitam identik dengan jelek. Tapi aku bersahabat sama diri aku. Aku kenal semua negatif aku kenal semua positif aku. Nah, positif aku adalah aku mudah belajar hal-hal yang serius.
Makanya aku milih jadi public speaker, nggak jadi YouTuber. Oke. Kalau jadi YouTuber aku garing. Kalau jadi YouTuber aku garing karena nggak bisa, hai kalian jangan sakit-sakit, bisa kayak Noe gitu, nggak bisa. Oke. Nggak bisa semua gitu. Jadi kaku banget mau mulainya gimana. Kalau gini kan narasumber TikTok kan. Iya, TikTokan. Nggak Kalau di sendirian. YouTube kan kita pandang kamera sendirian Iya. ya, Mbak. Kebayang nggak orang terima nggak kalau aku nggak siap jadi YouTuber? Karena Diam-diam banyak orang yang ngomong panjang bisa dia Iya. gitu. Karena aku serius loh, aku berapa kali ngupload konten itu hidden. Kenapa? Itu cuma buat tutorial orang. Yang butuh misalnya jarak jauh, Mbak aku butuh dong gimana bisa pede aku buat video. Itu tuh serius banget. Karena apa? Itu kayak sama aku ngisi umum gini. Jadi kamu kayak gini-gini gitu ya. Oke. Pas aku tonton nih kayak subscribernya unsubscriber ya. Kenapa orang aku nggak ada gimmick, nggak ada lucu, nggak ada. Karena aku nggak bisa ngelawak. Kekurangan aku di public speaking, aku nggak bisa ngelawak. Cuma aku bisa ngelucon, tapi ngelucon yang tidak receh, yang nggak aneh-aneh, yang nggak ke arah-arah yang negatif. Aku bisa ngelucon, tapi ngeluconnya yang masih berbau di seputaran hal yang normal. Berarti tadi Kali Mbak mau viral tuh nggak bisa. tiba-tiba gitu kan, Mbak. Iya. Tiba-tiba Mbak Alwa nih ngelucu receh. Ah, itu tuh Nah, itu bakalan viral. Itu kayak dunia sedang bertanya, lu lagi ngapa? Lagi apa nih, Mbak? Iya, Alwa? salah Gitu. makan ya. Ya tadi kan Mbak modal awalnya kita harus tahu tadi ya. Ya, tahu passion kamu. Passion kita apa? Nah, dari situ positifnya dinaikin, negatifnya diturunin, bawa pede. Udah pede, kenalin konten yang pengen kamu upgrade di diri kamu. Bener. Itu untuk jadi seorang public speaker. Karena public speaker itu bener-bener basically kamu tuh harus ngedoktrin orang ngomong tuh nggak ribet, ngomong tuh nggak sulit. Nah sekarang Cleo ngelihat aku ngobrol sama aku dengan narasumber yang lain biasanya yang Cleo host, TikTokannya cepet banget kan? Karena apa? Itu brand awareness-nya seorang public speaker, inilah stylenya. Bener. Kalau aku ditanya, Mbak gimana tipsnya jadi influencer yang baik? Belajar Jadi yang influencer rajin yang gitu. baik, harus belajar ya, harus ngegali diri ya, harus buat skrip ya. Nah itu kayaknya itu Mbak Lo kayak lagi demam. Oke, jadi harus jelasin dengan detailnya Detail. ya gitu, Mbak. Tapi kan kalau jadi seorang jadi public speaker kan kadang ada nih orang yang ngomongnya lancar gitu. Terus ketika naik gitu ke panggung mereka grogi. Nah, mungkin tuh ada nggak sih Mbak tipsnya gitu? Tips ngatasin grogi, Mm-mm. atur pola napas. Oke. Yang pertama, yang kedua, kalau untuk di atas panggung jangan pakai sepatu yang goyang. Mungkin heels yang cuman segini gitu ya, Mbak. Ada heels yang tinggi, tapi ada jenis-jenis brand tertentu tuh dia setinggi apapun nggak goyang, Oke. pakemnya bagus. Nah sepatu, terus juga pakai baju yang nyaman. Jangan bajunya bikin lu nggak pede jadi akhirnya ngurus baju. Bener. Kemudian datang lebih awal ke tempat seminar. Yang kelima, coba jangan makan terlalu banyak. Oke. Minum pun jangan terlalu banyak. Makan buah kalau bisa. Oke. Biar apa? Biar tetap kenyang tapi nggak lapar, biar nggak dehidrasi. Dan juga nggak mengganggu penampilan mengganggu ketika, penampilan ketika show. akan show tadi ya, Iya, Mbak. betul. Nah, Mbak, sekarang kan kita juga telah dilanda dengan pandemi gitu, Mbak. Iya. Apakah pandemi ini Hai corona. Hai corona, nggak ada wujudnya tapi, Mbak. Iya, di mana-mana dia loh. Bener. Nah, apakah ketika pandemi ini membatasi gerak Mbak Alwa atau gimana sih, Mbak? Nggak, aku malah bahasa lancarnya Zoom rumah kedua. Oh, oke. Jadi nggak keluar-keluar Iya, lagi ya, Mbak? Enggak. Jadi semenjak corona 3 bulan pertama yang pandemi pertama full. Mm-mm. Full itu aku di rumah full. Aku sehari bisa ngabisin kuota di angka 200 GB. Oke, sehari. Iya, enggak. Sehari Oh, gila aja iya. gua ngapain Mas itu. Rizky langsung gini, aduh, sehari. aduh, ampun DJ itu. Auto bangkrut itu udah. Itu Sehari penting. gitu ya. Kalau 200 GB sehari gua beli provider aja langsung bisnis Langsung provider. diriin tower sendiri gitu ya, Diriin Mbak. Alwa Tower. Ya enggak, sebulan. Oke. Karena bangun tidur 4:30 meeting Zoom. Sampai tidur lagi meeting Zoom. Wow. Nah, itu nggak cuma di satu handphone, satu laptop, satu tab. Nah, Mbak, mungkin Rizky boleh nanya lagi nggak, Mbak? Tipsnya gitu, biar betah gitu kan. Biasanya orang Iya. kadang cepet pusing gitu kan, Iya. Mbak. Kadang, udah males gitu kan. Tapi Iya. kok Mbak Alwa bisa betah gitu. Nah ini mungkin jawabannya akan sama dengan Najwa Shihab dan juga siapa itu artis yang lagi kuliah di luar yang pernah Maudy Ayunda. Mau udah Yunda. Sama. Jawabannya adalah satu, aku suka belajar. Oke. Aneh kan? Makanya aneh, kami bertiga aneh kayaknya, makhluk Tuhan paling seksi dan aneh. Waduh seksi dulu. Makhluk Tuhan paling aneh. Kenapa nggak capek berada di ruang belajar, ruang kelas, ruang kerja, nge-zoom, baca buku buat materi. Temanku suka nanya gitu, lo nggak capek wah dari seminar ke seminar buat PowerPoint, belajar, nge-zoom. Karena nge-zoomnya beda, materinya beda kan? Oh, bener. Dibuat semua kan? PR-nya cuma satu, aku cinta belajar itu doang. Oke.
Dan mungkin tuh bisa nggak sih Mbak ditanamkan gitu untuk orang-orang lain Bisa, gitu? bisa. Aku dulu nggak terlalu suka, misalnya gini, aku dulu nggak terlalu suka baca buku yang berhubungan dengan contoh, ini aku ya share. Kalau aku sih suka belajar, tapi aku nggak suka nongkrong. Orang kebalikan kan, suka nongkrong nggak suka belajar. Aku suka hal yang serius, nggak suka hal yang berbau gimmick dan receh. Orang lain suka hal yang berbau gimmick dan receh, nggak suka Oh serius? hal serius. Aku sekarang belajar bagaimana caranya jadi receh. Oke. Jujur, aku sedang belajar gimana cara jadi receh karena dengan aku terlalu serius, sorry, orang banyak nggak terima. Karena pas ngopi ini loh, ngopi misalnya di brand-brand kita di sini ya, ngopi. Ya anjir, akunya loh, kiku gitu loh. Nggak nyambung kan? Iya, bener. Secara pengennya nongkrong kita senang gitu. Nah akhirnya sekarang 2 bulan terakhir aku sedang belajar jadi orang receh. Apa yang aku lakuin? Aku nongkrong, aku nonton video receh, aku bergaul, aku cari teman yang receh. Kalau kamu mau jadi edukator seperti aku ya, cari teman yang edukator biar balance otak. Bener. Iya. Jadi jangan berteman yang berat sebelah Berat gitu. sebelah, enggak. Aku kemarin berat sebelah. Selama 2011 sampai sekarang berat sebelah. 2 bulan terakhir aku sadar duniaku nggak hanya dunia yang serius. Aku harus belajar dunia receh. Makanya, seriously, aku lagi belajar gimana caranya jadi receh. Oke, Mbak Alwa nih Tribuners pengen belajar dari receh. Iya, bener. Jadi buat kalian yang kadang nggak suka hal serius gitu ya, Ya, Mbak. belajar deh sini Belajar. sama aku, kita tukaran. Oke. Iya. Nah, Mbak, sebelum menutup podcast kita hari ini nih, Mbak, pertanyaan Oh, terakhir. udah mau nih. habis? Udah mau habis. Udah sejaman kita ngobrol. Oh ya, nggak kerasa loh. Nah, Mbak, ke depan nih rencana Mbak Alwa tuh apa sih, Mbak? Ke depan aku pengen bisa punya sekolah perempuan. Aku pengen punya sekolah perempuan yang pertama ngajarin bagaimana perempuan punya karakteristik dan juga punya harga diri. Karena aku risih kan pas 2 bulan aku belajar dunia receh ya. Aku risih dengan perempuan selalu dianggap underestimate. Oke, benar. Nah, khususnya di dunia agak malam gitu ya. Aku kepikiran, udah lama kepikirannya itu 3 tahun lalu pengen punya sekolah perempuan. Jadi mulai dari how to building your personality, how to building your brain, how to building your speak up, how to building your passion, everything, ujung kaki, ujung rambut, dalam dan luar. Aku pengen punya sekolah perempuan. Itu yang lagi aku cita-citain. Kalau misalnya ada yang punya visi misi sama, boleh DM. Oke, boleh deh langsung ke Mbak Alwanya ya, Mbak. Iya, benar. Itu yang lagi jadi mimpi Kalau besar. di Pontianak itu kan mungkin jarang ya, Mbak. Nggak ada. Ada aktivis perempuan ya gitu. Aktivis. Nah, aku nggak mau jadi aktivis. Aku agak takut jadi aktivis. Karena aku jadi influencer aja, hidup aku udah cukup warning ya. Kalau aku jadi aktivis lagi berkor terlalu frontal, aku masih sayang orang tua. Ya, aku ideologi aku waras. Ideologinya aku nggak mau ngancemin orang tua aku karena aku belum balas jasa full. Kecuali orang tua aku udah mapan banget, nggak ada kendala apa-apa. Boleh aku jadi aktivis, kalau ditembak dari jauh juga aman. Iya, karena Tapi jangan dong, Mbak, gitu kan. iya, aku takut loh, soalnya waktu aku SMP, aku pernah nonton salah satu film, ada namanya Rasi. Rasi itu wartawan yang paling kritis banget, dan aku terinspirasi sampai sekarang kritis gara-gara dia. Tapi apa yang terjadi, dia dimutilasi, dipukul, dirajam, karena hanya gara-gara dia sebagai seorang reporter, seram. Ini ngomongnya sama Reporter ngebongkar kasus pembunuhan. Oke. Dan dia mati. Itu yang sampai hari aku ngomong kayak gini loh. Aku kebayang mukanya dia rambut ikal, hitam manis, di sininya berdarah, ininya dicincang-cincang, kemaluannya ditusuk, semuanya aku kebayang. Oke. Itu mungkin jadi trigger ya, Mbak gitu. Trigger aku banget untuk nggak kritis. Oke. Padahal kalau bicara hatiku aku pengen kayak misal kayak Mbak Najwa tiba-tiba gini. Pengen banget, tapi aku sadar orang tuaku masih butuh aku. Jadi jaga diri dengan baik ya, Mbak. Jaga diri dulu. Sampai orang tua udah fighting, udah aman, udah oke. Kalau aku nggak ada di dunia dia udah bahagia, udah mungkin aku baru jadi. Jadi jangan sampai tapi ya, Mbak. Jangan sampai tapi kayak gitu. Karena zaman ini udah mulai balik loh. Dulu enak jadi aktivis, nggak terlalu. Sekarang udah mulai masuk lagi ke zaman yang dulu. Sebenarnya. Kerasa banget pasti para reporter sekarang ya. Aku ini mungkin statement kritis yang agak Warning gitu ya, Mbak. warning. Aku nggak ninggalin dunia politik. Aku nggak suka dunia politik, tapi aku nggak ninggalin. Aku pelajari bagaimana keputusan pemerintah, bagaimana. Itu penting buat kita bersikap soalnya. Sekarang kita ketemu orang banyak, kita juga harus bisa Ya, masuk gitu ya, Mbak. Oke. Nah, Tribuners, kita udah banyak sekali ngobrol-ngobrol seru dan banyak sekali informasi yang udah dibagikan oleh Mbak Alwa nih bagi kalian semua. Semoga apa yang kita amin. perbincangan hari ini ya, Mbak, dapat bermanfaat bagi kalian semua nih Tribuners di rumah.
Terima kasih kepada Mbak Alwa yang Sama-sama, udah mau Mbak hadir Cleo. ya Mbak. Ya. Dan terima kasih juga udah mampir si Cleo. Puas dia 1 jam, Mbak Cleo, Dan terima kasih juga pada Tribuners di rumah yang udah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Saya Rizky Fadriani dan Saya Alwa Rizia. kita pamit dulu dan sampai berjumpa di Triponcast edisi berikutnya. Bye! While me do my two-step.